Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Pratisinta yang membahas tentang zona hambat pada jurnal yang saya ambil yang berjudul Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Bunga Kecombrang terhadap pertumbuhan Klebsiella pneumoniae. Dan di sini pada konsentrasi 10%, rata-rata diameter zona hambatnya itu 8,7 mm, dan pada konsentrasi 20% rata-rata zona hambatnya itu 12,8 mm, pada konsentrasi 30% 14 mm, pada konsentrasi 40% 15,2 mm, dan pada konsentrasi 50% 15,6 mm. Maka ekstrak bunga kecombrang menunjukkan daya hambat antibakteri efektif di Klebsiella pneumoniae pada konsentrasi 30%, 40%, dan 50%. Namun pada konsentrasi 10% dan 20%, ekstrak etanol bunga kecombrang telah dapat menemukan pertumbuhan Klebsiella pneumoniae. Selanjutnya, pada jurnal kedua yang berjudul Potensi Antimikroba pada teh kombucha bunga kecombrang. Pada pertumbuhan Escherichia coli pada konsentrasi 20% terdapat 8,6 mm, dan pada konsentrasi 30% terdapat 9,3 mm, dan pada konsentrasi 40% terdapat 10,3 mm. Maka dari itu pada hasil penelitian menunjukkan pada konsentrasi 40% merupakan konsentrasi gula pada fermentasi kombucha bunga kecombrang yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan Escherichia coli. Selanjutnya, pada jurnal ketiga yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Bunga Kecombrang terhadap Pertumbuhan Bakteri Salmonella typhi. Pada hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kecombrang mempunyai antibakteri terhadap Salmonella typhi. Pada konsentrasi ekstrak 45%, 50%, 55%, dan 60% dengan diameter zona hambat berturut-turut 9,4 mm, 12,2 mm, 14,8 mm, dan 16,3 mm. Konsentrasi ekstrak etanol yang paling efektif untuk menghambat pertumbuhan Salmonella typhi yaitu pada konsentrasi 60% dengan diameter zona hambat yang lebih besar yaitu 16,3 mm. Selanjutnya pada jurnal keempat yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Bunga Kecombrang terhadap bakteri Staphylococcus aureus sp. Pada konsentrasi 10% zona hambat yaitu 1,83 mm, dan pada konsentrasi 20% daya hambatnya 2,916 mm, dan pada konsentrasi 40% yaitu 4,233 mm, dan pada konsentrasi 60% yaitu 5,933 mm. Dan pada hasil penelitian ini adalah ekstrak etanol bunga kecombrang memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus sp dengan konsentrasi maksimal 60%, memiliki daya hambat kategori sedang yaitu 5,933 mm. Selanjutnya pada jurnal kelima yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Sediaan Deodoran Ekstrak Enhexan Bunga Kecombrang terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis.
Pengujian aktivitas minyak nabati bunga kecombrang pada konsentrasi 9% dengan daya hambat 15 mm dan 10% dengan daya hambat 16,7 mm menandakan bahwa senyawa tersebut efektif sebagai antibakteri. Dan pada jurnal terakhir yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Penyebab Jerawat, sediaan gel facial wash ekstrak etanol bunga kecombrang terhadap Propionibacterium acnes. Hasil uji aktivitas terhadap bakteri Propionibacterium acnes dari ekstrak etanol bunga kecombrang sebagai zat aktif memberikan aktivitas pada formula 1 dengan konsentrasi 10% memberikan daya hambat sebesar 16,49 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Bayu Apriansa. Di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan sedikit materi saya tentang bakteri yang ada di buah kecombrang. Buah kecombrang sendiri dikenal dengan nama Wallai oleh masyarakat di daerah Konawe, Sulawesi Tenggara, yaitu sebagai bahan penyedap masakan dan sebagai rempah-rempah masakan. Berdasarkan uji pada penelitian ini, ia menggunakan ekstrak etanol buah kecombrang pada dosis 100 mg per kilogram berat buah, yang dimana menunjukkan adanya peningkatan fagositosis makrophag pada induksi bakteri S. aureus. Selanjutnya itu pada buah kecombrang itu terdapat bakteri Staphylococcus aureus, yang dimana bakteri ini dapat diekstrak dengan menggunakan etanol pada dosis yang telah ditentukan pada peningkatan aktivitas fagositosisnya. Selanjutnya itu ada data konsentrasi ekstrak pada penelitian buah kecombrang, yang dimana ia menggunakan 4 perlakuan konsentrasi, yang pada pertama itu menggunakan amoksilin 30 mcg. Pada kontrol negatif positif ia 21 mm, pada kontrol negatif yaitu 0. Pada konsentrasi 1000 ia mendapatkan 25 mm, pada konsentrasi 500 ia mendapatkan 24 mm, pada konsentrasi 100 ia mendapatkan 23 mm, pada konsentrasi 10 ia mendapatkan 21 mm. Selanjutnya ya ada erythromycin 15 mcg, yang dimana pada kontrol negatif positif ia 25 mm, pada kontrol negatif yaitu 0, dan pada konsentrasi 1000 yaitu 31 mm, pada konsentrasi 500 yaitu 29 mm, pada konsentrasi 100 yaitu 28 mm, pada konsentrasi 10 yaitu 26 mm, dan selanjutnya itu menggunakan gentamicin 10 mcg, yang dimana pada kontrol positif yaitu 10 mm, pada kontrol negatif yaitu 0, dan dimana pada konsentrasi 1000 itu mendapatkan 25 mm, pada konsentrasi 502 dia mendapatkan 24 mm, pada konsentrasi 100 ia mendapatkan 23 mm, pada konsentrasi 10 ia mendapatkan 20 mm. Selanjutnya itu ada bakteri yang ada di akar tanaman kecombrang, yang dimana bagian-bagian dari tanaman kecombrang yang sering dimanfaatkan yaitu ada bunga, ada tangkai bunganya, ada rimpang, daun, serta buahnya. Pengetahuan
tentang bakteri endofit yang dapat menghuni tanaman kecombrang itu sangat terbatas. Oleh karena itu kita penting melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap bakteri endofit yang ada pada tanaman kecombrang, baik pada akar tanaman kecombrang, yang dimana dengan ini bertujuan untuk mengidentifikasi ragam bakteri endofit yang terdapat pada akar tanaman kecombrang atau Ethylengera elatior, serta mengevaluasi kemampuan antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya itu ada bakteri yang terletak pada akar kecombrang, yang dimana bakteri itu namanya Staphylococcus aureus, yang dimana bakteri ini bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan tanaman kecombrang, yang dimana sebagai antibakteri atau antipatogen yang dapat menyebabkan kerusakan atau laju lambatnya pertumbuhan tanaman kecombrang. Selanjutnya itu ada data zona hambat pada penelitian pada akar kecombrang ini, yaitu ia menggunakan 3 perlakuan zona hambat, yang dimana ia menggunakan kontrol negatif. Pada kontrol negatif itu ia terletak pada perlakuan zona hambat 1 yaitu 0, pada zona hambat 2 yaitu 0, pada zona hambat 3 yaitu 0, dan memiliki rata-rata 0,0. Pada kontrol positif yaitu pada perlakuan 1 8,5, pada perlakuan 2 9,8, pada perlakuan 3 yaitu 9,6, dan memiliki rata-rata 9,3 pada AK1, yang dimana pada perlakuan 1 10,5, pada perlakuan 2 9,2, pada perlakuan 3 9,1, dan memiliki rata-rata 9,6 pada AK1, yaitu pada perlakuan 1-nya 9, pada perlakuan 2-nya 5,3, pada perlakuan 3 5,5, dan memiliki rata-rata 6,6. Pada AK3 yaitu 15,1, pada perlakuan 2 yaitu 13,4, pada perlakuan 3 yaitu 12, dan memiliki rata-rata 13,5. Demikian hasil pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ananda Syakira dari kelompok 7 tim 1 mikrobiologi lanjutan pada kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya ambil mengenai temanya itu tanaman kecombrang. Di sini saya mengambil bagian daun dan bagian batang. Pada jurnal yang pertama itu terdapat judulnya Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Kecombrang Nicoleilla speciosa terhadap Staphylococcus aureus, yang mana pada jurnal ini terdiri dari 2 konsentrasi yang masing-masing memiliki hasilnya, yang mana konsentrasinya itu ada 25% yang memiliki hasilnya 12,67 mikrometer, dan konsentrasi yang kedua itu ada 50% yang hasilnya 14,33 mikrometer, yang mana pada jurnal ini akan menghambat pada patogen Staphylococcus aureus, yang mana pada jurnal ini terdapat penulisnya yaitu adalah Binocraini pada tahun 2024. Nah, selanjutnya pada jurnal kedua terdapat judulnya yaitu Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Kecombrang Ethylengera elatior Jack terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, yang mana pada jurnal ini terdiri dari 4 konsentrasi yang masing-masing memiliki
hasilnya, yang mana konsentrasi itu terdapat 25%, 50%, 75%, dan 100%. Yang mana terdapat hasilnya pada yang 25% itu ialah 3,51 mikrometer. Lalu konsentrasi yang 50% itu adalah 5,28 mikrometer. Konsentrasi yang 75% itu terdapat hasilnya 5,65%, dan yang terakhir konsentrasi yang 100% itu adalah 6,30 mikrometer. Nah, pada jurnal ini akan menghambat pada patogen Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Dan pada penulis yang didapatkan pada jurnal ini yaitu adalah Tarigan pada tahun 2024. Nah, selanjutnya jurnal yang ketiga, itu terdapat judulnya Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi N-heksan dan etil asetat daun kecombrang Ethlingaira elatior terhadap patogen Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Yang mana pada jurnal ini terdapat 4 konsentrasi yang masing-masing memiliki hasilnya, yang mana terdapat konsentrasi 10%, 30%, 50%, dan 70%. Yang mana hasil dari konsentrasi 10% itu ialah 7,7 mikrometer, dan konsentrasi yang 30% itu adalah 8,9 mikrometer, dan konsentrasi 50% itu adalah 11,5 mikrometer, dan konsentrasi yang ke-70% itu ialah 13,3 mikrometer. Nah, pada jurnal ini akan menghambat pada patogen Escherichia coli dan juga Staphylococcus aureus. Nah, pada jurnal ini terdapat penulis pertamanya itu yaitu ialah Nasution pada tahun 2023. Nah, jadi pada organ daun tanaman kecombrang mampu menghambat pada patogen Escherichia coli dan juga Staphylococcus aureus. Nah, selanjutnya pada bagian batang, di sini saya akan menjelaskan pada jurnal yang pertama. Di sini saya hanya mendapatkan satu jurnal, yaitu jurnal pertama ini yang berjudul Formulasi dan Uji Aktivitas Antibakteri Salep Ekstrak Etil Asetat Batang Kecombrang Ethlingaira elatior terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa, yang mana pada jurnal ini memiliki 3 konsentrasi yang masing-masing memiliki hasilnya, yang mana pada konsentrasi itu terdapat konsentrasi 10%, konsentrasi 15%, dan konsentrasi 20%. Nah, pada konsentrasi 10% itu terdapat hasilnya 8,2 mikrometer, dan konsentrasi yang 15% itu terdapat